Dzulhijjah itu adalah puasa Arafah. Yang puasa Arafah ini disampaikan oleh Nabi bisa menghapus dosa 2 tahun. Ya. Jadi tahun yang lalu, setahun yang lalu, dan setahun yang akan datang. Allahumma yassir lana wa la tu'assir. Allahumma yassir lana wa la tu'assir. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul husna idza syi'ta sahla. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul husna idza syi'ta sahla. Gunung Arjuna Allah Akbar. 1, 2. Gunung Arjuna Allahu Akbar. Sepertiga perjalanan di kelas 1. Arjuna mewah. Giling. Pos bayangan, pos bayangan. Istirahat bayangan. Alhamdulillah sampai ke Papan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kita di Ekspedisi Iman, sahabat-sahabat Ekspedisi Iman. Alhamdulillah pada kali ini tim Ekspedisi Iman sedang melakukan tadabbur alam ke Gunung Arjuno. Dan alhamdulillah pada saat ini kita berada di pos 2, di pos Kokopan. Dan alhamdulillah setelah melakukan sholat zuhur dan asar, kita persiapan makan siang dan menyeduh kopi gitu ya. Sambil menunggu air matang dan hangat, alangkah baiknya kita mengisi waktu yang kosong ini dengan sebuah kajian agar waktu yang kita gunakan bermanfaat dan insya Allah bernilai ibadah gitu. Alhamdulillah hari ini, bulan ini, pada bulan Zulhijjah ini kita sebentar lagi akan menyambut hari raya besar umat Islam, yaitu hari raya Idul Kurban gitu. Dengan berbagai jenis fenomena begitu ya yang ada khususnya di Indonesia, menyikapi terkait prosesi atau pelaksanaan Idul Kurban di negeri kita tercinta ini. Langsung saja kita meminta pandangan begitu ya, atau ilmu nasihat dari Ustadz kita, Ustadz Mizan gitu. Monggo Ustadz Mizan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Syukur alhamdulillah pada kesempatan siang ini kita diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul bersama di pos Kokopan dari pendakian Gunung Arjuno via Tretes. Dan kebetulan juga ini menjelang adanya hari raya umat Islam, hari raya Idul Adha. Jadi kalau bisa dibilang hari raya Idul Adha itu sebenarnya adalah hari raya yang lebih besar dibandingkan Idul Fitri ya. Karena di dalam hari raya Idul Adha itu yang dilaksanakan di bulan Dzul Hijjah itu ada prosesi ibadah haji dilaksanakan di bulan Dzul Hijjah. Maka sebagai kaum muslimin, sebagai umat Islam, kita ada persiapan, harus mempersiapkan diri untuk menjelang perayaan Idul Adha atau Idul Kurban. Nah, yang pertama adalah sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah SAW bahwa puasa sunnah, puasa disunahkan itu 9 hari dari sebelum pelaksanaan Idul Adha. Jadi mulai tanggal 1 Dzul Hijjah hingga tanggal 9 Dzul Hijjah itu disunahkan. Bahkan di tanggal 8 Dzul Hijjah itu istilahnya adalah puasa sunnah tarwiyah, 8 Dzul Hijjah. Yang kedua, 9 Dzul Hijjah itu adalah puasa Arafah. Yang puasa Arafah ini disampaikan oleh Nabi bisa menghapus dosa 2 tahun ya. Jadi tahun yang lalu, setahun yang lalu, dan setahun yang akan datang. Itu adalah puasa Arafah. Itu yang pertama yang bisa kita lakukan sebagai persiapan menjelang Idul Adha, yaitu melaksanakan puasa sunnah mulai tanggal 1 Dzul Hijjah sampai 9 Dzul Hijjah. Kalaupun belum bisa, minimal tanggal 9 Dzul Hijjah. Itu keutamaannya adalah menghapus dosa selama 2 tahun, dosa kecil ya, setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Kalau dosa besar tidak bisa dengan puasa sunnah, tapi harus bertaubat, taubat nasuha, taubat yang sebenar-benarnya. Nah, yang kedua adalah kita kemudian memuliakan bulan Dzul Hijjah ini, karena bulan Dzul Hijjah termasuk 4 dari bulan mulia, 4 bulan haram. Yang pertama Dzul Qa'dah, Dzul Hijjah, Muharram. Nah, yang keempat itu pisah sendiri, bulan Rajab. Itu 4 bulan haram, 4 bulan yang mulia. Maka kebaikan di dalam bulan haram itu dilipat gandakan. Sebagaimana juga ketika kebaikan dilipat gandakan, maka kemaksiatan di bulan haram juga dilipat
gandakan, dilipat gandakan dosanya. Maka kita kemudian menghindari, ya, lebih menghindari kemaksiatan dan dosa selama di bulan haram. Itu untuk melatih kita kemudian di bulan yang lain juga terbiasa seperti itu untuk menghindari dosa dan melaksanakan ketaatan. Nah, yang terakhir di bulan Dzulhijjah, tepatnya 10 Dzulhijjah itu sebagaimana sabda Nabi, al-hajju arafah. Haji itu adalah arafah. Inti dari jantung dari ibadah haji adalah wukuf di arafah. Nah, wukuf di arafah itu dilaksanakan tanggal 8 Juli 2022, hari Jumat, wukuf di arafah. Jadi pemerintah Saudi itu 8 Juli itu adalah wukuf di arafah. Maka ketika jamaah haji wukuf di arafah, muslim yang tidak melakukan haji itu melaksanakan puasa arafah. Berarti 10 Dzulhijjahnya 9 Juli itu sudah Idul Adha. Jadi penentuan Idul Adha tidak bisa sendiri-sendiri sesuai dengan negerinya masing-masing. Tetapi ini terkait dengan ibadah haji. Hajinya di Arafah. Arafah itu di mana? Di Haramain, di dua tanah suci, Mekah dan Madinah, di daerah sana. Maka ada hadis Nabi yang mengatakan bahwa penentuan Dzulhijjah, 10 Dzulhijjah itu mengikuti, ya, ru'yahnya penduduk Haramain. Penduduk Haramain itu Mekah dan Madinah, atau keputusan dari Amir Mekah. Nah, itu dalil khusus terkait dengan Idul Adha. Tidak bisa menggunakan dalil umum Idul Fitri ketika tidak melihat digenapkan 30 hari, itu tidak bisa. Tapi Idul Adha itu mengikuti Amir Mekah karena hajinya di Haramain. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan mendatangkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, itu tadi sahabat ekspedisi iman, penjelasan terkait manfaat-manfaat, fadilah-fadilah yang bisa kita ambil, kita manfaatkan secara benar-benar di bulan Dzulhijjah ini, dan juga terkait dengan Idul Adha begitu ya. Baik sahabat-sahabat ekspedisi iman, terus ikuti perjalanan kita selama di Gunung Arjuna. Insya Allah nanti kita akan sambung lagi di konten-konten yang insya Allah bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.